Kayaknya Otan melihat sesuatu deh. Tapi apa ya? Wat! Loh, itu kan Mas Gondrong. Wat! Kok bisa-bisanya sih tenggelam di sungai? Siapapun tolong! Sepertinya ada yang mau menolong Mas Gondrong, teman. Tapi kok yang mendekat malah babi hutan ya? Gak apa-apa deh, yang penting Mas Gondrong bisa selamat. Sobat Otan ini ternyata cuma PHP, alias pemberi harapan palsu, teman. Ia mendekat cuma untuk bermain, bukan untuk menolong Mas Gondrong. Iyalah, Otan ternyata kena prank Mas Gondrong juga nih. Ternyata sungainya nggak dalam, teman. Pantas saja si babi hutan tadi nggak jadi nolong Mas Gondrong. Sobat Otan ini memang dikenal sebagai salah satu perenang handal loh. Babi hutan dapat mengayuh di air dengan mengandalkan keempat kakinya. Jadi gak heran deh kalau Sobat Otan ini bisa berpindah tempat dengan cara menyeberangi sungai. BTW, ini babi liar atau gimana sih? Kok kayaknya akrab banget sama Mas Gondrong? Juga Otan bilang akrab. Sekarang Mas Gondrong malah dikejar-kejar tuh sama si babi hutan. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu gimana sih? Teman, Sobat Otan ini memiliki kecepatan berlari hingga 24 km per jam. Sedangkan kecepatan lari manusia rata-rata juga mencapai 24 km per jam. Wah, kalau nggak lihai-lihai, Mas Gondrong bisa habis diterkam nih. Karena jika babi hutan sedang mengamuk, bisa sangat membahayakan, teman. Selain dapat menyebabkan cedera, serangan babi hutan juga dapat menghilangkan nyawa manusia. Serem. Tidak. Ternyata Mas Gondrong tidak selamat, teman. Ia sudah diterkam oleh babi hutan. Sebentar. Ini yang nyerang Mas Gondrong atau babi hutannya ya? Kok sepertinya mereka baik-baik saja? Loh, si babi hutannya malah asik selonjoran digaruk-garuk sama Mas Gondrong. Setelah Otan selidiki, ternyata babi hutan ini adalah peliharaan Mas Gondrong, teman. Namanya Opet. Mereka berdua memang sering keluar jalan-jalan sambil bercanda seperti tadi. Tapi kok kelihatannya bercanda kalian gak asik ya? Malah buat deg-degan. Mungkin kalian ada yang bingung nih. Kok bisa ya babi hutan dijadikan peliharaan? Bukannya dia salah satu hewan buas ya? Sebenarnya babi memiliki kecerdasan dan kesetiaan, teman. Sama seperti anjing. Babi dapat mempelajari nama mereka hanya dalam 2 minggu saja. Jadi gak heran dong kalau Sobat Otan ini dapat peringkat kelima dalam kategori hewan paling cerdas. Setelah seharian bermain, sekarang waktunya untuk pulang. Tapi kok si Opet jalan duluan ya? Hei Sob, tunggu Mas Gondrong. Nanti kamu bisa nyasar loh. Tapi kan Sobat Otan ini navigator handal. Jadi dia gak butuh GPS buat pulang. Benar apa betul, Sob? Babi memiliki ingatan yang kuat, teman, terutama dalam hal lokasi dan objek. Mereka akan ingat di mana rumah dan tempat bermain, meskipun dalam jarak yang cukup jauh. Mas Gondrong, ayo kejar! Nanti malah Mas Gondrong yang nyasar loh. Mas Gondrong mau ngapain tuh di atas pohon? Ayo turun, nanti jatuh, bisa benjol loh. Tapi
Tapi kayaknya Mas Gondrong lagi mancing deh. Tapi mancing apa sih sampai naik ke atas pohon gitu? Wah. Ternyata yang dipancing adalah si Opet, teman. Duh, benar-benar deh Mas Gondrong iseng banget. Loh, tapi kok si Opet nggak bisa ambil makanannya ya? Padahal kan itu tepat di atas kepalanya. Ayo Sob, itu makanannya di atas kamu. Tinggal nengok aja ke atas. Oh iya, Otan lupa. Babi hutan kan nggak bisa melihat ke atas. Apa? Kalian baru tahu? Nih, Otan bantu jelaskan. Sobat Otan ini tidak dapat melihat ke atas karena tubuh babi tersusun dari tulang belakang yang melengkung ke bawah. Tulang tersebut langsung tersambung ke bagian leher. Jadi sangat sulit bagi Sobat Otan ini untuk dapat melihat ke atas. Yang sabar ya Sob, Mas Gondrong emang isengnya tingkat dewa. Si Opet lagi apa ya? Kok kelihatannya serius banget sih? Wah, Opet dapat apa tuh? Coba di zoom om kameramen. Ternyata si Opet lagi cari cacing di tanah, teman. Babi memang memiliki penciuman yang sangat tajam. Ia memiliki lebih dari 1000 saraf reseptor penciuman di dalam genomnya. Bahkan 7% bagian otaknya adalah bagian yang mengatur penciumannya. Jadi walau penglihatan Sobat Otan ini buruk, tapi indera penciuman dan pendengarannya super tajam. Cakep. Teman, bagi masyarakat Indonesia, babi hutan memiliki cerita horor yang sudah turun-temurun. Apalagi kalau bukan babi ngepet. Menurut cerita yang beredar, babi ngepet dipercaya kerap menyerang manusia dan mengambil harta kekayaannya. Jadi, jika ada babi hutan yang lewat di depan rumah, pasti ada saja barang yang hilang. Kosong duitnya. Gak ada. Mah, gak ada, saya ketinggalan. Oh, Nah, kalau menurut teman-teman, apakah mitos ini benar adanya atau hanya sebuah kebetulan saja? Duh, asik banget sih Mas Gondrong. Santai siang-siang di hammock sambil minum air kelapa. Berasa kayak lagi di pantai ya. Waduh. Baru banget santai udah jatuh aja nih Mas Gondrong. Lain kali lebih hati-hati ya. Loh, kelapa Mas Gondrong tadi mana ya? Teman-teman ada yang lihat? Ya ampun, ternyata Opet yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, teman. Kelapa Mas Gondrong tadi langsung diselamatkan oleh si Opet. Sebagai hewan pemakan segala, buah kelapa jadi salah satu makanan favorit bagi babi hutan, teman. Ia bisa dengan mudah mengoyak kelapa dengan taringnya yang tajam. Bahkan dengan taringnya itu, ia bisa merobek kulit manusia dengan mudah. Udah ya Opet, Oten gak mau gangguin kamu lagi deh. Teman-teman jangan pergi dulu ya. Oten masih mau kenalin Sobat Otan si babi lainnya nih teman. Hei Patkai, tunggu Otan dong. Buru-buru amat. Loh, itu kan Welly, si anjing Rottweiler. Jangan-jangan Patkai lagi dikejar sama anjing Rottweiler ini. Duh, gawat. Ternyata mereka lagi lari bareng toh. Walah. 1, 2, ayo Patkai. Susun gokong. Welly maksudnya. Kalian pasti heran kan? Kok bisa sih babi dijadikan binatang peliharaan? Di Indonesia ini, mungkin baru segelintir saja yang menjadikan Sobat Otan ini sebagai sahabat di rumah.
Nggak seperti di luar negeri, yang memang lazim menjadikan babi sebagai pet atau hewan peliharaan. Biar bisa dipelihara, mamalia yang satu ini harus diperlakukan seperti hewan kesayangan. Seperti kalian lihat, babi dan anjing ini bersahabat erat banget kan? Kayak Otan dan Dolpino gitu deh. Maklum guys, Patkai dan Welly ini sudah dipelihara sejak lahir, sehingga mereka bisa akrab kayak begini. Akrab sih akrab, tapi nggak main gigit-gigitan juga deh, Well. Tuh lihat, Patkainya marah. Meski babi bukan hewan yang agresif, tapi kalau sudah terdesak, ia akan menggunakan hidungnya yang panjang ini untuk mempertahankan diri. Loh, kok dipakein popok? Walah, ternyata biar nggak ngompol sama buang kotoran sembarangan ya.